Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik ke sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Padahal memang hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu menyerahkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sana diungkapkan oleh Tuhan bahwa manusia mempunyai kebiasaan untuk membaca alam sekitar. Kapan musim itu akan datang? Orang pinter melihat situasi itu. Kita pun juga di Indonesia, walaupun sudah ada perubahan musim seringkali, tetapi secara lazim dikatakan bahwa kalau bulan Oktober sampai nanti bulan Maret itu adalah musim penghujan. Lalu setelah itu nanti diganti dengan musim kemarau. Itu secara lazimnya. Walaupun sekarang kita bisa melihat ada perubahan musim karena adanya polusi, adanya macam-macam hal yang dialami oleh bumi. Dan semua orang pun itu bisa mengamat-amati itu. Dan kita bisa melihat pengamatan manusia sangat jelas. Bisa melihat situasi yang ada di sekitar. Tetapi ternyata pengamatan dalam hati kita masing-masing itu kadangkala malah kabur. Karena kita mudah untuk melihat hal-hal yang di luar diri kita, tetapi untuk hal-hal yang ada di dalam diri kita, kita malah justru buta. Sekarang kita melihat begini. Pernahkah Anda melihat gitok? Bisa. Gitok itu ada di belakang sini. Ini bagian dari diri kita. Baik. Pernah melihat gumun? Gumun itu adalah seperti kali yang ada di atas bibir ini, dari hidung sampai bibir, lubang kayak kali itu, tengah-tengah. Sayangnya dalam bahasa Indonesia tidak ada namanya, tapi dalam bahasa Jawa ada namanya. Gumun. Pernah melihat? Bisa? Walaupun ada di depan kita, kita masih butuh cermin, kita butuh hal yang lain, kita butuh orang lain untuk melihat diri kita. Tetapi kalau kita diberitahu oleh orang lain hal-hal yang negatif, hal-hal yang lemah, hal-hal yang dalam tanda kutip jelek mengenai diri kita terima kasih kepada orang itu atau kita marah? Kalau orang lain memberitahu hal-hal yang jelek tentang diri kita, dan supaya kita bisa memperbaiki hal yang baik, menjadi yang baik, biasanya kita marah atau kita berterima kasih kepada orang itu? Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kadangkala justru orang lain yang melihat dalam diri kita tentang kelemahan, tentang kelebihan. Memang kita melihat dalam kondisi di Indonesia, itu orang-orang Indonesia pelit untuk memberikan pujian. Baik, kita melihat ibu bapak, hari Minggu itu berapa hari yang lalu? Paling tidak 5 hari ya, sekarang hari Jumat kan ya.
5 hari. Untuk para ibu, berapa kali para suami Anda itu memuji Anda? 5 hari, dalam 5 hari berapa kali? Tetapi kalau itu isinya adalah himbauan atau mungkin bukan cacian tetapi mengatakan hal-hal yang negatif, berapa kali? 5 hari itu. Lebih banyak yang mana? Berbicara mengenai hal yang negatif atau hal yang memuji? Halo? Kalau dengan pasangan loh ya. Dengan anak, kita terhadap anak, karena tidak ada anak-anak di sini. Sekarang kita sebagai orang tua, ngomong terhadap anak, lebih banyak tuntutan atau lebih banyak pujian? Kalau kita menuntut anak, pernahkah kita melakukan apa yang kita tuntutkan kepada anak itu? Atau justru malah kita mengulang tuntutan orang tua kita dulu terhadap kita dan sekarang kita tuntutkan kepada anak. Tetapi kita sama sekali tidak melakukannya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendek kata di sana mau diungkapkan adalah suatu hal ternyata kita nggak mau untuk berubah. Kita maunya itu melihat situasi yang di luar kita itu kita akrabi, tetapi ternyata dari dalam diri kita ini itu menjadi asing. Kita sendiri untuk berubah itu sungguh-sungguh walaupun dinovenakan atau dipuasai oleh orang lain, kita tidak mau berubah. Coba kita melihat begini, kita mau kepengen baik adanya. Kita kadang-kala kan bicara kepada orang lain, aku didoakan ya supaya aku menjadi semakin lebih baik. Seringkali begitu minta didoakan oleh orang lain. Tetapi apakah kita mau untuk berubah? Kadang-kala hanya menyuruh orang lain untuk mendoakan kita, tetapi diri kita sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Maka di sana perintah Tuhan sebetulnya dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk kita berubah terlebih dahulu supaya kita tidak hanya selesai membaca apa yang di luar diri kita. Kalau kita ada bersama dengan orang lain ada pertentangan, maukah kita berdamai? Maksudnya ada perubahan dalam diri kita. Kita berubah sehingga damai itu bisa terjadi karena ada perubahan dalam diri kita. Kalau orang itu minta maaf, belum tentu orang itu salah. Tetapi demi damai juga. Kalau orang memberikan pengampunan, bukan berarti bahwa dia benar. Bukan, tetapi demi kebaikan dalam diri. Nah, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan supaya kita yang berubah terlebih dahulu, supaya damai itu bisa terjadi. Kalau kita damai itu hanya pokoknya yang penting kami sudah damai kok Romo. Damainya seperti apa situasinya? Damainya ya karena tidak terjadi konflik. Ya, tapi tidak jadi konflik tetapi orang itu memendam dendam sehingga tidak terjadi omongan emosi yang meluap. Orang mengatakan damai, bukan juga. Kenapa? Karena ada dendam dalam diri. Tapi damai itu paling tidak secara kasar rumusannya adalah begini. Damai sama dengan adil plus kasih. Jadi damai sama dengan adil plus kasih. Jadi rumusnya itu. Jadi kalau ada kasih dan adil, damai akan ada. Tetapi kalau hanya ada kasih tanpa adil, yang ada adalah penginjak-injakan martabat manusia juga. Menganggap manusia lemah, menganggap manusia segala macam itu. Tetapi kalau hanya adil tok, belum tentu damai karena tanpa kasih. Jadi damai adalah itu. Maka kalau Tuhan itu menunjukkan kita bisa berdamai dengan orang, berarti kita bisa melihat adanya keadilan dan adanya kasih juga dalam diri kita. Maka di sana Tuhan menginginkan adanya perubahan dalam diri kita. Cara pandang, cara bertindak, dan cara kita memperlakukan sesama kita
supaya kita bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita tidak dianggap seperti kata Tuhan dalam bacaan Injil ini, hai orang-orang munafik, tetapi kita akan disapa oleh Tuhan, hai orang-orang yang mau untuk berubah, orang-orang yang mau untuk menjadi pengikut Tuhan. Dengan seperti itu, maka mari kita bersama-sama untuk mencoba membaca gelagat diri kita masing-masing. Selamat merenungkan.